Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV dan para pendengar Radio Ridul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan di Masjid Ihya Sunnah dalam pembahasan kitab Tauhid. Dan kita masih dalam awal atau mukadimah tentang kitab Tauhid. Kita masih akan menjelaskan tentang ayat yang pertama yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala tentang hakikat ibadah. Cakupannya supaya kita paham dengan pembahasan berikutnya. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Surah Az-Zariyat ayat 56. Itu surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu tafsir yang paling tepat ya, dari penjelasan ayat yang mulia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bi makna li'amurahum bi ibadati wabtalihim ay ihtabarahum bi taqalib summa ujazihim ala amalihim in khairan wa khairun wa in syarran fasyarrun. Ayat ini itu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menjelaskan bayanul hikmah min khalqil insi wal jin, min khalqil jinni wal insi, yaitu penjelasan hikmah di mana Allah menciptakan jin dan manusia. Sebagian para ulama mengatakan Allah mendahulukan jin dalam ayat ini sebelum menyebut manusia, karena memang penciptaan jin itu terdahulu dari penciptaan manusia. Dalam arti jin lebih dahulu
diciptakan dari manusia. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa liya'budun. Itu menunjukkan lam li ta'lil. Bimakna bayanul hikmah. Salah satu hikmah Allah menciptakan manusia agar manusia diperintahkan untuk beribadah, ibadah kepada Allah. Dan Allah menguji manusia dengan takalif. Takalif itu yaitu bentuk awamir wa nawahi, yaitu dengan bentuk perintah dan larangan. Kemudian Allah Ta'ala memberikan balasan terhadap semua amal manusia. In khairan fahairun wa in syarran fasyarrun. Yang artinya apabila manusia itu melakukan amal kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Dan jika manusia di dunia ini beramal dengan amalan keburukan, maka akan dibalas dengan adab atau berupa keburukan dari Allah. Surah Az-Zariyat ayat ke-56 ini itu sesungguhnya semakna dengan sejumlah ayat yang kemarin udah saya jelaskan, yaitu seperti surah Hud ayat 7, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi 6 masa dan arasnya di atas air untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Demikian juga dijelaskan dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-7. Allah berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami, kata Allah, menjadikan di atas bumi zina berupa perhiasan untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Dan demikian juga dijelaskan dalam surah Al-Muluk, ya, ayat yang sangat populer, itu surah Muluk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka dalam sejumlah ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Dalam arti sia-sia itu tidak diperintah dan tidak dilarang. Maka di sini keluarlah kaidah yang sangat agung, yaitu kaidah tentang ibadah. Al-ibadatu haqqun lillahi ala ibadihi. Nah, dari sini kita akan bahas sebagai mukadimah untuk semua bab yang ada dalam kitab tauhid. Al-ibadatu haqqun lillah ala ibadihi. Ibadah adalah hak Allah kepada hambanya. Jadi ibadah itu hak Allah kepada hambanya. Kita mengetahui dalam
masalah-masalah lain, contohnya suami istri. Ada hak suami, ada hak istri. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Dalam arti di sini untuk suami istri, hak suami adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh istri, dan itu menjadi kewajiban istri. Hak istri adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh suami, sehingga menjadi kewajiban suami untuk menunaikan hak istri. Nah, ketika kita dikembalikan kepada judul tadi, ibadah adalah hak Allah kepada hambanya. Jadi di sini ditinjau dua sisi. Allah berhak untuk diibadahi, dan manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi al-ibadatu hakun lillah, hak Allah ya, untuk hambanya. Jadi hak Allah kepada hambanya. Allah menyebutkan dalam Quran perintah untuk ibadah. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebutkan perintah untuk beribadah. Perintah untuk beribadah kita kepada Allah itu tentunya banyak di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Contoh beberapa ayat. Yang pertama dari mulai ayat yang paling populer di tengah-tengah kita. Ayat yang paling populer ini itu surah Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Jadi disebutkan dalam ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida." Nah, ini disebutkan dalam surah At-Taubah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada ilah yang satu, yaitu Allah. Nah, dalam dua ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita ibadah. Kemudian ayat yang fi'il amar. Jadi ayat fi'il amar, kan mungkin udah kenal sedikit, ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan perintah, amr, perintah ibadah. Contohnya adalah surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr adalah surah ke 15 di ayat terakhir. Itu ayat yang ke-99. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Jadi beribadalah kepada Rabbmu
sehingga datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Jadi kita diperintahkan ibadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka, beribadalah kepada Rabbmu sehingga datang kepadamu kematian. Contoh yang kedua berupa perintah dan diawali dengan seruan. Jadi perintah yang diawali dengan seruan. Nah, ini ada dalam surah Al-Baqarah. Itu ayat yang paling populer, yaitu surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Di mana Allah berfirman, wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kamu. Jadi di situ perintah, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Kemudian dalam sejumlah ayat dalam Quran, dan ini ayatnya banyak ya, tidak disebutkan satu persatu, hanya contoh ya. Bahwa Allah berfirman, ani'budullaha. Jadi kata-kata u'budullaha. U'budullaha. Kata-kata ini dalam Quran begitu banyak. Kata-kata u'budullaha. Dan perintah ibadah kepada Allah dengan jama', dengan kalimat u'budullaha. Jadi hitamnya langsung dengan nama Allah. Kalau tadi kan ya ayuhan nasu budu rabbakum. Tapi kata-kata u'budullaha itu ayat yang pertama dalam Quran, disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 72. Yang kemarin sudah saya jelaskan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbukum. Nah, ini bantahan bahwa Nabi Isa mengatakan wa qala al-masihu, dan berkata al-masih, yaitu Isa ibnu Maryam, apa? Ya bani Israila, wahai bani Israel, u'budullaha, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum. Menunjukkan Nabi Isa bukan Allah, karena beliau mengatakan Rabbi, Robku. Artinya Rob itu yang menciptakan, yang memiliki, yang mengaturku, yang mengurusku, yang menghidupkan dan mematikanku. Maka Nabi Isa bukan Allah dan bukan anak Allah. Tapi Nabi Isa itu berkata, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Jadi Nabi Isa memastikan semua orang yang mengatakan Isa adalah Allah itu tidak akan masuk surga. Jadi Nabi Isa sendiri yang mengatakan, siapa yang mengatakan Isa adalah Allah itu tidak akan masuk surga, karena termasuk orang yang musyrik. Jadi karena mereka adalah orang yang musyrik. Kemudian para nabi itu
mengucapkan kalimat yang sama. Jadi para nabi, para rasul mengucapkan kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama? Kalimat yang sama itu mengatakan ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi para nabi mengatakan ya qaumi budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu, tidak ada bagi kalian sembahan selainnya. Nah, ini diungkapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian diungkapkan oleh Nabi Hud. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi budullaha ma lakum in ilahin ghairuh. Kemudian diungkapkan oleh Nabi Saleh. Nabi Saleh berkata, wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian disebutkan juga oleh Nabi Syu'aib. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, ini semuanya ada dalam surah Al-A'raf ya, ayat 59, ayat 65, ayat 73, ayat 83. Jadi para nabi Nuh, Hud, Saleh, Syu'aib itu mengucapkan kalimat yang sama, mengatakan ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, dari sejumlah ayat ini, dan bukan hanya itu ayatnya, dari sejumlah ayat ini menunjukkan bahwa al-ibadatu haqqun lillahi ala ibadihi, bahwa ibadah itu hak Allah kepada hambanya. Dan ini tentunya disebutkan dalam hadis yang kita akan telaah nanti, yaitu ketika Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, at-tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan ibadah gitu, dengan secara rinci gitu. Apa sih ibadah itu gitu. Ibadah, walaupun kemarin udah diisyaratkan sedikit, tapi sekarang akan dijelaskan dengan luas untuk memahami semua materi setelahnya. Apa itu ibadah? Al-ibadatu lughatan bimakna al-khudu' wa tazallul. Ibadah dari sisi bahasa adalah al-khudu' wa tadallul. Ai bimakna at-ta'ah ma'al khudu' wa tadallul. Ibadah dari sisi bahasa, dalam bahasa kita diterjemahkan yang sedikit mungkin relevan, tunduk, patuh, menyerah, merendah. Jadi ibadah itu bentuk ketundukan, bentuk penyerahan. Kemudian apa? At-tadallul, yang artinya orang yang melakukannya dalam keadaan merendahkan kepada yang diibadahi. Jadi merendahkan diri kepada yang diibadahi. Oleh sebab itu dikatakan tariqun mu'abbadun, ay tariqun mudallalun.
jalan yang diinjak, artinya jalan yang telah datar, diinjak, itu dikatakan thoriqul mu'abbad, artinya jalan yang udah rata diinjak. Ya. Jadi ibadah itu al-hudu atau dikatakan ta'ah ma'al hudu, at-ta'ah ma'at ta'zim, yaitu bentuk ketaatan dibarengi dengan pengagungan kepada yang diibadahinya atau kepada yang ditaatinya. Oleh sebab itu tidak semua bentuk taat ibadah. Jadi tidak semua bentuk taat adalah ibadah. Contohnya taatnya bawahan kepada atasan dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah instansi, dalam sebuah organisasi. Ketika bawahan taat kepada atasan itu tidak dinamakan ibadah. Kenapa? Karena tidak mengandung khudu wa tadallul. Karena mentaatinya tidak dibarengi dengan merendahkan, mengagungkan kepada yang ditaatinya gitu. Itu dari sisi makna lugawi. Dari sisi makna istilahi, istilah ibadah, maka para ulama mengatakan ibadah itu tanqasimu ila qismain. Jadi ibadah ditinjau dari dua sisi. Ibadah ditinjau dari dua sisi. Makna istilahi mengitlakan ibadah. Yang pertama, ismun lil fi'li. Jadi nama untuk sebuah perbuatan. Jadi menunjukkan perbuatan. Ismun lil fi'li. Ibadah ketika disebutkan nama untuk sebuah perbuatan, itulah yang sering disebutkan ta'rif dan dipahami oleh para penuntut ilmu, apa yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu dalam makna al-muta'abbadu bihi, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'al al-dhahirah wal batinah. Ibadah menunjukkan nama perbuatan di mana seseorang beribadah dengan sesuatu tersebut, dalam arti orang bertakarub kepada Allah, maka ibadah itu sebuah nama yang mencakup kepada ucapan dan perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Jadi nama yang mencakup kepada apa yang diridhoi Allah, dicintai Allah. Dari apa? Perbuatan, ucapan yang nampak ataupun tersembunyi. Tapi makna ibadah yang diartikan adalah fi'lul abid, bukan nama untuk sebuah nama, tapi fi'lul abid, yaitu untuk menunjukkan perbuatan seorang hamba. Maka ibadah adalah
atadallu lillah mahabbatan wa ta'diman bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi. Apa itu ibadah? Ibadah itu bentuk ketundukan seseorang kepada Allah. Jadi bentuk ketundukan seorang kepada Allah dengan dibarengi kecintaan dan pengagungan kepada Allah, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka itu adalah ibadah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan arkanul ibadati ruknan. Rukun ibadah itu ada dua. Kamaludzul wal hudu wa kamalul mahabbah wa ta'zim. Maka dikatakan oleh para ulama rukun ibadah itu ada dua. Kamalul hudu wa dzul. Artinya sempurnanya bentuk ketundukan dan merendahnya seorang hamba kepada Allah. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, kamalul mahabbah wa ta'zim, yaitu sempurnanya kecintaan. Artinya seorang hamba dan pengagungan seorang hamba kepada Allah. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini artinya ibadah. Nah, ibadah dalam makna yang pertama, nama untuk sebuah perbuatan adalah yang tadi, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Nah, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai Allah, dari ucapan dan perbuatan yang nampak dan tersembunyi. Nah, maka cakupan ibadah itu menjadi bagian yang harus kita rinci dan dipahami dengan jelas untuk memahami bagaimana kita ibadah kepada Allah dan termasuk konsekuensi kebalikannya, yaitu syirik. Jadi antara tauhid dengan syirik. Nah, ibadah ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ibadah ya ditinjau dari titik-titik ini, yang ruang lingkupnya menjadi 5 gitu, ibadah itu, yaitu ibadatul qalbi, ibadatul lisan, ibadatul jawarih. Di mana ibadah ini mencakup jadi 5, ya, ibadatul qalbi, ibadatul lisan, ibadatul jawarih. Apa yang dimaksud dengan 5 ini? Ibadatul qalbi naw'an. Ibadah hati ada 2, yaitu qaulul qalbi wa amalul qalbi. Jadi ucapan hati dan amal hati. Karena tadi kan sudah disebutkan ibadah itu qaulun wa fi'lun. Ibadah itu ucapan dan perbuatan. Nah, ibadah hati ada 2, ibadatul qalbi naw'an. Ibadah hati 2. Qaulul qalbi, ucapan hati. Apa ucapan hati? Al-yakin, seperti yakin. Ya. Bentuk yakin yang ada dalam hati kita. Kemudian yang kedua, amalul qalbi, amal hati. Ya, seperti mahabbah, khauf, roja, rogbah, khosyiyah, inabah, tawakul. Ya. Apa saja contoh dari ibadah hati? Rasa cinta, rasa takut, rasa pengharapan, ya, khosyiyah, rogbah itu mendekati makna khauf, rogbah bimakna roja, tawakul, tawakal, inabah kembali
itu dinamakan ibadatul qalbi, ibadah hati. Yaitu bentuk amalul qalbi, amal hati. Kedua ibadatul lisan, ibadah lisan. Ibadatul lisan nau'an, ibadah lisan juga ada dua. Yaitu apa? Qaulul lisan, ucapan lisan, kanutki bisyahadatain. Ucapan lisan adalah bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Kemudian amalul lisan, amal lisan udah dijelaskan di awal, kullu amalin la yu'addihi illa bilisan, yaitu setiap amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan, seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, qiraatul Quran dan yang terusnya. Seperti ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya. Kemudian baca Quran dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah ibadatul jawari, ibadah anggota badan. Maka ini semua bentuk harokah al-jasad. Jadi bentuk gerakan badan yang merupakan satu bentuk ibadah taat kepada Allah. Kal wudu, wa tayammumi, wa ghusl janabah, wa as-salat, was-saum, ya. Seperti apa? Wudu, tayamum, mandi janabah, salat, puasa, ya, berjalan ke masjid, kemudian menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh dan yang lainnya. Itu semuanya adalah ibadah. Ibadah. Yang kata para ulama seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Ibadah kalau dikaitkan dengan taklif, ya, maka Imam Ibnu Hajar mengatakan ibadah itu ada 15. Jadi Imam Ibnu Hajar mengatakan ibadah itu ada 15. Beliau merelevansikan ibadah itu ibadah hati, ibadah lisan, ibadah jawari. Dan itu berkaitan wajib, mustahab, ya, haram, makruh, kemudian apa? Mubah. Mubah. Dan beliau mengaitkan itu semua, walaupun tafsirinya perlu penjelasan yang luas. Tapi setidaknya kita paham bahwa ketika kita diperintahkan mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka artinya adalah mengikhlaskan ibadah hati, mengikhlaskan ibadah lisan, dan mengikhlaskan ibadah jawari. Artinya apa? Mengikhlaskan niat berarti mengikhlaskan ibadah hati. Mengikhlaskan mahabbah berarti mengikhlaskan ibadah hati. Mengikhlaskan khauf kepada Allah berarti mengikhlaskan ibadah hati. Itu contoh aja. Kemudian orang bertakbir, bertasbih, bertahlil, ini termasuk ibadah lisan dan dia wajib untuk mengikhlaskan ibadahnya. Kemudian ibadah jawari ya seperti sholat, mengikhlaskan sholat, mengikhlaskan puasa, mengikhlaskan zakat, mengikhlaskan haji, sampai mengikhlaskan contoh-contoh adalah menyembelih dan yang lainnya. Nah, maka itu definisi ibadah, ya, definisi ibadah dan mahiyah. Artinya mahiyah itu cakupan ibadah. Nah, jika kita paham jenis-jenis ibadah, kemudian kita diwajibkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka kita juga akan tahu jenis-jenis kesyirikan. Jadi setiap bentuk ibadah ada lawannya, dari tauhid ke syirik gitu. Maksudnya gini, kita diperintahkan cinta, maka wajib mengikhlaskan cinta kepada siapa? Kepada Allah. Kalau orang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah, maka dia telah syirik dalam mahabbah. Kalau orang itu takut kepada Allah saja, berarti ia telah mentauhidkan Allah.
dalam bentuk khauf. Tapi ketika manusia itu takut kepada selain Allah seperti takut kepada Allah, maka ia telah menyekutukan Allah dalam khauf. Ya. Itu contoh. Jadi kita paham nanti. Maka nanti kita akan ada bab syirik dalam mahabbah, bab syirik dalam khauf, bab syirik dalam roja. Sehingga kita memahami ayat Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian berikutnya, ibadah juga dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ibadatul amah, ibadatul khosah. Ini ibadatul amah, ibadatul khosah. Ketika kita memahami ibadah adalah al-khudu' wa tadallul. Ibadah itu tunduk dan patuh. Jadi ibadah itu tunduk dan patuh. Itu secara lugawi, secara bahasa. Maka ibadah pun dibagi dua. Ibadatul amah, ibadatul khosah. Atau dikenal dalam istilah para ulama, ibadatul amah itu dinamakan ibadah ala iradatillahi al-kauniyah. Ya, jadi berhubungannya dengan iradah kauniyah. Ibadatul khosah yang nanti kita jelaskan yaitu al-hudu wa ta'ah, yakni ibadah ta'ah ala iradatillahi asyariyah. Ada ibadah amah, ibadah khosah. Ibadah amah yaitu tunduknya hamba kepada iradah Allah secara kauni. Jadi tunduknya makhluk kepada ketetapan Allah secara kauni. Jadi tunduknya semua makhluk terhadap iradah Allah secara kauni. Ya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Jadi semua hamba tunduk kepada Allah secara kauni, tunduk kepada iradah Allah secara kauniyah. Semua makhluk, mukmin, kafir, bumi, langit, ya, bintang-bintang. Maka Allah berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ard. Jadi kepadanya aslama, tunduk. Artinya apa? Seluruh makhluk itu patuh, tunduk, menyerah kepada ketetapan Allah secara kauni. Ya. Kita kan tahu, mau orang kafir, mau orang mukmin, ahlu taat atau ahlu maksiat, ada yang bisa keluar dari ketetapan Allah? Ketetapan Allah secara kauni itu ya seperti tentang ajalnya, rizkinya, hidayah dan tidak hidayahnya, ketetapan Allah. Tidak ada orang yang bisa menolak ketetapan Allah tentang ajalnya. Ada enggak orang kafir bisa menolak Allah, ajalnya dirubah? Enggak ada. Bintang-bintang beredar dengan ketetapan Allah. Matahari dan bumi beredar dengan ketetapan Allah. Dan tidak ada makhluk yang keluar dari ketetapan Allah. Semuanya tunduk kepada ketetapan Allah. Tidak ada yang bergeser dari ketetapan Allah. Nah, sedangkan yang kedua, ibadatul khasah. Ini yang dimaksud adalah ibadatu ahlu ta'ah, yaitu ibadahnya ahlu ta'at,
yaitu tunduknya manusia kepada iradah Allah secara syar'i. Tunduknya manusia kepada perintah dan larangan Allah. Maka ini dinamakan ibadatu ahli ta'ah, ibadatul muwahhidin, ibadatul mu'minin, ibadatul muslimin, yaitu ibadahnya ahlu ta'at, yaitu tunduknya manusia kepada ketetapan Allah secara syar'i, yaitu tunduknya manusia kepada perintah-perintah Allah dan tunduknya manusia kepada larangan-larangan Allah. Maka itu dinamakan ibadatul khasah, ibadah makhluk yang khusus, yaitu ahlu ta'ah. Ahlu ta'ah. Kemudian berikutnya para ulama membagi ibadah kepada dua dari sisi lain. Jadi dibagi kepada dua tadi. Jadi bagi dua terus. Demikian juga para ulama membagi ibadah kepada dua, bihasbi al-mutawajjih lahu. Jadi ditinjau kepada siapa ibadah itu dihadapkan. Jadi ibadah dibagi kepada dua, yaitu ditinjau bi'tibari al-mutawajjahu biha ilaihi. Jadi bi'tibari al-mutawajjahu biha ilaihi, kemana ibadah itu dihadapkan. Maka para ulama mengatakan, faman tawajjaha bi ibadatihi lillah kanat hadil ibadah tauhidan, wa man tawajjaha ila ghairillahi kanat syirkan. Jadi ibadah kalau dihadapkan kepada Allah, maka itu dinamakan tauhid. Jadi kalau orang mengikhlaskan ibadah, artinya mentauhidkan Allah, maka dikatakan orangnya muwahhid. Dia adalah muwahhid. Siapa muwahhid itu? Orang-orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jika ibadah itu dihadapkan kepada selain Allah, maka dinamakan syirik. Dan pelakunya dinamakan apa? Musyrik. Jadi kalau ibadah itu kepada Isa, ibadah itu kepada Musa, ibadah itu kepada Nabi kita, ibadah itu kepada jin, ibadah itu kepada makhluk, maka dinamakan syirik. Dan pelakunya dinamakan apa? Musyrik. Ya. Jadi pelakunya dinamakan musyrik. Kemudian selanjutnya pahami secara jelas. Untuk lebih paham, dikembali saya jelaskan arkanul ibadah, rukun ibadah. Rukun ibadah. Sehingga berkaitan nanti. Arkanul ibadati ruknan. Jadi rukun ibadah ada dua. Yaitu yang pertama kamalul hudu' wa tadallul. Kamalul hudu' wa dhulli. Yang kedua kamalul mahabbah. Jadi kamalul dhulli wa kamalul mahabbah. Rukun ibadah ada dua. Dan dari kedua rukun ini manusia, orang beriman, orang muwahhid akan berbeda-beda tingkatannya. Yang pertama adalah kamalul khudu' wa dhul. Jadi dalam arti sempurnanya bentuk ketundukan dan bentuk penyerahan diri kepada Allah. Yang memiliki makna di sini ta'dziman lillah wa khaufan lillah. Di mana orang itu tunduk patuh kepada Allah sempurna. Yang memiliki makna sempurnanya pengagungan kepada Allah
dan sempurnanya orang rasa takut kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah kamalul mahabbah. Kamalul mahabbah, yaitu sempurnanya bentuk kecintaan. Kepada siapa? Tentunya kepada ma'bud, kepada yang diibadahi. Ya. Jadi sempurnanya kecintaan kepada yang diibadahi. Kemudian ibadah kamalul hudu wadul wa kamul mahabbah. Bagaimana seorang hamba sempurna dalam menunaikan dua rukun itu. Jadi ketika orang beribadah kepada Allah, kamalul hudu wadul wa kamalul mahabbah. Kata para ulama, takunu bi amroin. Jadi bisa dengan dua cara. Yaitu apa? Ma'rifatul ma'bud. Ma'rifatul ma'bud. Asani ma'rifatu dinahu. Jadi bagaimana orang itu sempurna ibadah kepada Allah, sehingga sempurna ketundukan kepatuhannya, merendahkan diri di hadapan Allah, sehingga di situ akan ada khasyah, akan ada rogbah, akan ada khauf, akan ada roja, dan sempurna mahabbah. Ya, kalau disebutkan kan di sisi lain tentang rukun ibadah disebutkan 3, al-khauf, waroja, wal mahabbah. Kata para ulama dengan 2 cara. Pertama, ma'rifatul ma'bud, mengetahui yang diibadahi. Yaitu apa? Ma'rifatu rububiyatihi, ma'rifatu uluhiyatihi, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Sehingga dikatakan man kana a'rafu billah. Jadi siapa yang tahu kepada Allah, maka dia akan yang paling takut kepada Allah, yang akan paling roja kepada Allah, yang paling akan mahabbah kepada Allah. Jadi siapa yang paling tahu kepada Allah, maka dia akan yang paling khasyah kepada Allah. Maka dengan itu Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Ya. Jadi manusia kita akan sempurna ibadah kepada Allah. Kapan? Ketika kita makrifat terhadap Allah, ma'rifatul ma'bud, rububiyah Allah, ar-rabb, al-khaliq, al-maliku, al-mudabbiru, ar-raziku, ila akhirih. Di mana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, yang menghidupkan, mematikan, yang memberi, itu Allah. Maka sudah barang tentu semakin orang makrifat kepada Allah, akan semakin besar khosyahnya kepada Allah, akan semakin besar rojanya kepada Allah, akan semakin besar ya mahabbahnya kepada Allah ketika dia makrifat kepada agama Allah. Yang kedua yaitu mengenal agama Allah. Apa yang dimaksud dengan mengenal agamanya? Karena tentunya cara beribadah kepada Allah itu dijelaskan dalam syariat.
Artinya dijelaskan dalam syariat. Maka antara ma'rifatul ma'bud, bahwa kita mengenal yang diibadahi, dengan makrifat kepada agamanya, itu jelas. Kenapa? Karena turunannya, jadi dipahami. Syarat mahabbatul ma'bud ittiba'u syariatil ma'bud. Titiknya ya, kalimat sederhana. Ya. Syartu mahabbatullahi, yani syartu mahabbatillah ittiba'u syariatil ma'bud. Artinya syarat cinta kepada yang diibadahi, yaitu Allah, adalah mengikuti syariat yang diibadahi. Maka disebutkan dalam ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ya, dan inilah dibuat kaidah bahwa ibadah itu alla na'budu illallah wa alla na'budahu illa bima syara'ahu. Jadi ibadah itu dibangun di atas dua kaidah, agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkannya. Nah, berikutnya tentang ibadah ini, ya. Kemudian berikutnya dalil-dalil yang ada nanti, yaitu apa? Bayanu mustahiquha. Manil ladzi yastahiqu al-ibadah. Yaitu penjelasan siapa yang berhak diibadahi. Jadi siapa yang berhak diibadahi? Maka kembali kepada judul kita, al-ibadatu haqqulillah. Jadi ibadah itu hanya hak Allah, di mana manusia tidak boleh melakukan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi Allah zat yang berhak apa? Diibadahi. Maka turun ayat-ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Kemudian terakhir, jadi yang berhak diibadahi adalah Allah. Yang terakhir, al-adillah allati tadullu anna Allah ta'ala huwa alladhi yastahiqu bil ibadah. Yang terakhir, ini yang akan masuk dari kitab tauhid. Penjelasan kenapa Allah zat satu-satunya yang berhak diibadahi. Artinya apa? Penjelasan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah zat yang berhak diibadahi. Jadi menunjukkan bahwa Allah zat satu-satunya yang berhak diibadahi. Sehingga Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum
ta'lamun. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Secara singkat, dalil yang menunjukkan Allah zat satu-satu yang berhak disembah. Li'anna Allah Ta'ala huwa al-mutassifu bisifatin kamilah. Wa anna Allah Ta'ala yatanazzahu minan naqsi wal uyub. Wa anna Allah Ta'ala huwal khaliqu al maliku al mudabbiru. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Fa idzan huwa al mustahiqqu bil ibadah. Kenapa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah? Karena Allah dia yang disifati dengan sifat yang sempurna. Jadi zat yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Zat yang suci, yang maha suci dari segala bentuk kekurangan. Jadi zat yang suci dari semua kekurangan. Dia zat yang mencipta, dia zat yang memiliki, dia zat yang mengatur, yang di tangannya atau miliknya segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Ya. Maka dengan itu perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran saya sebutkan 4 ayat dalam Quran. Ya, ayat dalam Quran. 1 surah Al-Fatihah. Allah menyebutkan 3 ayat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Mengikhlaskan isti'anah. Tapi sebelumnya Allah memperkenalkan diri tentangnya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau digambarkan gini, kenapa kita beribadah hanya kepada Allah? Kenapa kita meminta hanya kepada Allah? Karena Allah itu al-mutassifu bisifati rububiyah, al-mutassifu bisifatin kamilah. Karena Allah itu zat yang disifati dengan sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah itu? Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Dengan sifat-sifat yang sempurna. Itu seperti disebutkan sifat rahmah dalam ayat ini. Ini contoh. Kemudian yang kedua, saya bawa ke ayat-ayat yang udah hafal aja. Ayat yang hafal. Itu ayat Al-Baqarah ayat 21, 22. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum alladzi ja'alakumul arda firasan was sama binaa wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samaratin rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Di sini ada perintah, ada larangan. Perintah beribadah dan larangan menyekutukan Allah.
Siapa zat yang diibadahi kita, yang mencipta kita, mencipta orang sebelum kita, yang menjadikan bumi terhampar luas, menurunkan hujan dari langit, mengeluarkan rizki. Maka janganlah kamu membuat sekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya, sebagaimana kamu tahu tidak ada sekutu bagi Allah dalam pemilikan, penciptaan dan pengaturan. Jadi di situ dalilnya. Yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 255. Itu dalilnya ya. Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu. Allah zat yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Jadi Allah mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia adalah Allah. Siapa Allah itu? Al-Hayyu Al-Qayyum. Ujungnya apa? Al-Aliyyu Al-Azim. Ini sifat-sifat. Siapa Allah itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Zat yang baginya segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Maka di sini menunjukkan dalil. Jadi kenapa Allah berhak diibadahi? Yang keempat, ini contoh aja, yaitu kita memberi contoh surah Al-Hasyr, yaitu apa? Surah ke-59 ayat 22 sampai 24. Ya. Allah berfirman, "Huwallahu ladzi la ilaha illahu." Diulangi lagi. Huwallahu ladzi la ilaha illahu. Jadi itu di ayat 22-nya, di ayat 23-nya. Siapa Allah itu? Allahu la ilaha illahu. Itu tauhid uluhiyah, yang mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Tapi siapa Dia itu? Alimul ghaibi wasyahada, huwar rahmanur rahim. Zat yang maha tahu, zat yang mengetahui perkara yang nampak dan tersembunyi, yang maha pengasih, maha penyayang. Disebut lagi, huwallahu ladzi la ilahu. Siapa? Al-Malik, Al-Quddus, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Ajizu, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Siapa? Wal Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru, lahul asmaul husna. Nah, lihat di sini contoh ya, kesempurnaan Allah. Allah menyebutkan 3 nama bergandengan. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Jadi 3 nama digandengkan. Ini kesempurnaan penciptaan. Kalau manusia kan, ya kalau saya digambarkan. Saya ingin membangun masjid. Lalu saya nyuruh seorang ahli gambar, namanya apa? Insinyur. Suruh gambar masjid. Yang mengerjakannya siapa? Tukang bangunan. Jadi ada berapa? Ada 3. Ada yang ingin, ada yang menggambar, ada yang membuat. Itu makhluk. Tapi Allah ketiga-tiganya. Allah yang menginginkan dan merencanakan penciptaan, dan Allah yang menggambar semua bentuk makhluk. Manusia seperti ini, gajah seperti ini, monyet seperti ini, kambing seperti ini. Sampai ikan-ikan di laut berbeda-beda bentuknya, semut-semut berbeda-beda jenisnya. Allah yang menginginkannya penciptaan itu, Allah yang membentuknya, dan Allah yang membuatnya. Yang mengatakan kun fayakun. Maka digabungkan Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Ini kesempurnaan. Jadi artinya apa? Allah zat yang berhak diibadahi, dan yang lainnya adalah batil untuk diibadahi. Kenapa? Karena tidak disifati dengan sifat yang sempurna. Ya. Kemudian sebutkanlah, tadi saya menjanjikan 4 tambah 1, ya. Ayat yang dinamakan suratul Ikhlas, surah Kulhu. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu esa. Esa dalam apa? Dalam rububiyahnya, esa dalam uluhiyahnya, esa dalam asma dan sifatnya. Siapa Allah itu? As-Samadu. As-Samad
adalah yang semua makhluk membutuhkan kepadanya dan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Maka dalam surah Az-Zariyat yang tadi, dalam surah Az-Zariyat perhatikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatul matin. Yang artinya Allah menciptakan makhluk, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Karena Allah mengatakan ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun. Ya, Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Maka dinamailah As-Samadu atau dinamakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi Al-Hayyu sempurna, yang dinafikan sinnah wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Kemudian Al-Qayyum, qaimun binafsihi, maka disebutkan ayat setelahnya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam arti semua makhluk tunduk kepadanya dan membutuhkan kepadanya. Ya, itu karena Allah itu qayyumiyah dan as-samadiyah. Artinya sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membahas ibadah, maka ujungnya dialah Allah yang berhak diibadahi. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Kenapa Allah berhak diibadahi? Tadi karena Allah disifati dengan sifat yang sempurna, Allah suci dari semua sifat-sifat yang kurang. Dia Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Ya, maka dialah Allah yang berhak diibadahi dan semua makhluk itu tidak berhak untuk diibadahi, atau semua yang selain Allah tidak berhak diibadahi. Nah, kemudian bagian penutupnya di sore hari ini, ya, Al-Quran yang 30 juz, jadi Al-Quran yang 30 juz, yang 114 surah, yang 6.600 sekian ayat adalah dalil tauhid. Jadi kesimpulannya itu. Jadi Quran yang 30 juz, yang 114 surah, ya, yang adanya 6.600 ayat, itu semuanya dalil tauhid. Bagaimana Quran berdalil untuk mentauhidkan Allah? Ya, maka disebutkan satu, Allah ngasih tahu tujuan penciptaan manusia. Tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, Allah ngasih tahu tujuan Allah mengutus Rasul untuk menyeru manusia ibadah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, atau ayat yang populernya tadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut, dan dalil-dalil yang lain dalam Quran yang kita akan jelaskan setelahnya insyaallah. Dan dengan ini insyaallah telah dianggap sempurna muqaddimah kitab tauhid. Jadi muqaddimah kitab tauhid, karena intinya tauhid itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Maka barang siapa yang menghadapkan ibadahnya kepada Allah, itu dinamakan apa? Tauhid. Orangnya dinamakan apa? Muwahhid. Siapa yang menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, maka dinamakan apa? Syirik. Dan pelakunya dinamakan apa? Musyrik. Itu kesimpulan kitab ini, gitu. Jadi kalau udah tahu itu, selesai, kita tidak diteruskan lagi kitab tauhid ini. Udah selesai. Jadi kesimpulannya itu. Kalau paham itu, selesai. Paham Quran. Jadi kalau paham tadi, udah paham Quran. Karena isi Quran adalah tauhid. Tapi bagaimana Quran mengajarkan tauhid? Ya, karena antum belum paham Quran, berarti diteruskan belajarnya, gitu. Insya Allah di pekan depan diteruskan belajarnya, insya Allah.